Hello, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bukan Xhaka, Tierney atau Ramsdale. Arsenal resmi tunjuk Martin Odegaard jadi kapten. Arsenal resmi mengumumkan bahwa Martin Odegaard akan menjadi kapten baru mereka. Pemain 23 tahun itu baru bergabung dengan The Gunners pada 2021, tetapi sudah memberi dampak besar semenjak tiba di Emirates dan Mikel Arteta mengganjarnya dengan kepercayaan. Ex-gelandang Real Madrid Odegaard bergabung dengan Arsenal pada Januari 2021. Awalnya dalam kesepakatan peminjaman usai dia kesulitan mendapatkan menit bermain di Santiago Bernabeu. Bintang timnas Norwegia itu tampil impresif selama 6 bulan pertama dalam balutan seragam Meriam London, sehingga meyakinkan Arteta untuk mempermanenkannya dengan harga 30 juta pounds di musim panas 2021. Penampilannya menurun di awal 2021-2022, meski lalu makin berkembang di paruh kedua musim dan menjadi langganan starting 11 Arteta. Odegaard juga memegang jabatan kapten di level internasional. Dengan pria 23 tahun tersebut sudah menjadi pemimpin di timnas Norwegia sejak Maret 2021. Sebelum resmi ditunjuk, Odegaard sudah mengenakan ban kapten di sepanjang laga pramusim The Gunners di Amerika Serikat. Koneksi Odegaard-Jesus Arsenal makin serem nih. Pramusim Arsenal sejauh ini berjalan sangat baik. Hasil-hasil pertandingan terbilang memuaskan dan skuad Mikel Arteta semakin nyetel untuk menyambut musim baru. Permainan Jesus jelas mencuri perhatian. Dia tampak langsung nyetel dengan gaya main The Gunners dan tampak siap jadi andalan di lini serang untuk musim depan. Menariknya, kehadiran Jesus juga membantu memudahkan kinerja kapten baru Arsenal Martin Odegaard. Kehadiran Jesus dianggap bisa menyelesaikan persoalan mandulnya lini depan Arsenal musim lalu. Sekarang dengan adanya Jesus, Odegaard punya target final pas di ujung serangan Arsenal. Saya kira dia membuat KP jadi lebih baik. Dia memang membutuhkan pemain yang bisa mengancam di depannya, sebab dia bisa menemukan final pas kapanpun, kata Arteta. Kami membutuhkan penyerang untuk membuat Odegaard terlihat lebih baik. Koneksi itu mulai terbentuk. Berdasarkan apa yang saya lihat dalam 18 bulan terakhir, dia bisa merepresentasikan nilai-nilai klub kami dengan cara yang sebaik mungkin, sambung Arteta. Dia menunjukkan ambisi untuk membawa klub ini ke level berikutnya, untuk terus mendorong rekan setimnya dan berkontribusi dalam proses itu. Selain itu, dia juga mendapatkan respek dari setiap orang dalam tim kami, tandasnya. Manajer Arsenal Women Jonas Eidevall memuji Beth Mead dan Leah Williamson memenangkan Euro 2022. Inggris menciptakan sejarah dengan memenangkan turnamen besar wanita pertama mereka melawan musuh bebuyutan dan juara 8 kali Jerman di Wembley. Ini adalah kemenangan kejuaraan Eropa pertama Inggris dan trofi besar pertama negara itu dalam olahraga sejak Piala Dunia 1966. Bos Arsenal Eidevall bertugas sebagai pandit untuk BBC dan memuji dua pemainnya sendiri setelah kemenangan bersejarah Inggris di Euro. Mead dinobatkan sebagai pemain turnamen dan pemenang sepatu emas setelah Inggris mengangkat trofi. Sementara Williamson menjadi kapten tim untuk meraih kemenangan, menikmati turnamen yang brilian dalam prosesnya. Inggris adalah tim yang jelas dalam peran mereka, kata Eidevall. Mereka sangat bagus sepanjang turnamen. Beth Mead luar biasa di Euro ini. Leah Williamson juga, dia tidak salah dan dia masih sangat muda. Ini adalah pertama kalinya memulai pertandingan di turnamen besar. Sebagai seorang kapten, dia telah menjadi pemimpin yang fenomenal, tandasnya. Selamat untuk Leah, Beth, Wubben-Moy, dan Paris yang telah memenangkan Euro Women 2022. Kalian luar biasa. Tinggalkan Arsenal, Nuno Tavares resmi gabung Marseille. Nuno Tavares berpisah dengan Arsenal pada musim panas ini. Tavares melanjutkan karirnya bersama Marseille dengan status pinjaman.
Tavares sebenarnya cukup mendapatkan banyak kesempatan tampil dari Mikel Arteta. Pemain asal Portugal tersebut turun ke lapangan sebanyak 28 kali. Namun Tavares tidak masuk dalam skema Mikel Arteta musim 2022-2023. Untuk itu dia kini dipinjamkan ke Marseille. Arsenal mengumumkan kepindahan Tavares ke Marseille pada Sabtu petang hari waktu Indonesia Barat. Di Marseille, pemain 22 tahun itu dikontrak dengan status pinjaman selama 1 musim. Marseille hanya pinjam Tavares tanpa opsi penebusan permanen. Dengan demikian, sang pemain akan kembali ke Emirates Stadium pada musim panas tahun depan. Nuno Tavares telah bergabung dengan klub Ligue 1 Olympique Marseille dengan status pinjaman selama 1 musim, bunyi pernyataan Arsenal. Semua orang di Arsenal mendoakan yang terbaik untuk Nuno di musim mendatang bersama Marseille. Arsenal dan Fulham temukan kesepakatan soal transfer Berleno. Spekulasi soal masa depan Berleno menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di musim panas 2022. Minimnya kesempatan bermain pasca kedatangan Aaron Ramsdale membuat dia terus dikabarkan bakal hengkang dari Arsenal. Beruntung Leno tidak sepi peminat. Kini menurut laporan terbaru dari The Athletic, Arsenal dan Fulham sudah menemukan kesepakatan soal kepindahan pemain berpaspor Jerman tersebut. The Cottagers disebut akan mengeluarkan dana yang diperkirakan mencapai 8 juta pound sterling. Leno pun dijadwalkan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Berleno memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal di musim panas 2018. Selama berada di Emirates Stadium, dirinya sudah tampil dalam 125 pertandingan dengan koleksi 37 clean sheet. Usai promosi ke Liga Inggris 2022-2023, Fulham memang serius menambah kekuatan skuadnya. Sejauh ini mereka sudah mengamankan tanda tangan 4 pemain. Terakhir, skuad asuhan Marco Silva sukses merekrut Kevin Babu dari Wolfsburg. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Uganders. Bye-bye.